Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang DHCP server. Ya, sebelumnya akan sedikit pengertian tentang apa itu DHCP server, lalu kita akan lanjut ke praktikum. Oke, jadi DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut dengan DHCP server, sedangkan komputer yang meminta atau merequest nomor IP disebut dengan DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. DHCP server setelah memberikan nomor IP, maka server meminjamkan list nomor IP yang ada ke DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Nomor IP diberikan bersama dengan subnet mask dan default gateway. Jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menginisialisasi TCP/IP dengan sendirinya, tidak dapat tersambung pada jaringan tersebut. Cara kerja DHCP. DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adapter secara sendiri-sendiri. Jadi yang pertama ada DHCP discover, kemudian DHCP offer, DHCP request, dan DHCP pack. Untuk lebih jelasnya, yang pertama DHCP discover. Klien meminta nomor IP ke server, secara broadcast mencari DHCP server. Kemudian DHCP offer. DHCP server, jika ada 2 atau lebih yang memiliki nomor IP atau memiliki pool IP, akan memberikan penawaran kepada klien tersebut. Kemudian DHCP request. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Dan yang keempat, DHCP acknowledgement. DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut, sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Untuk lebih jelasnya, mari langsung saja kita simak praktikum yang akan saya lakukan. Oke, jadi seperti biasa, sebelum kita melaksanakan praktikum, terlebih dahulu kita siapkan susunan jaringannya terlebih dahulu. Praktikum kali ini keperluan perangkat-perangkat masih sama seperti praktikum wireless kemarin. Jadi sebuah switch, 2 buah access point, sebuah laptop, sebuah smartphone, dan ditambahi dengan sebuah server sebagai DHCP servernya. Oke, terlebih dahulu kita hubungkan masing-masing access point dan server menuju switch. Di sini kita atur konfigurasi IP address milik server secara statik dengan 192.168.1.253 dan netmask 128. Seperti praktikum wireless kemarin, kita beri kata sandi 1-8 dan dengan SSID AP1. Channelnya 1 untuk akses point pertama, dan akses point kedua kita hanya mengganti
SSID-nya menjadi AP2, sedangkan yang lainnya tetap. Nah, jangan lupa agar laptop bisa terkoneksi, kita ganti dahulu port jack RJ45 nya menjadi receiver sinyal WiFi. Kemudian kita koneksikan wirelessnya menuju akses point 1 dengan kata sandi 1-8. Kemudian untuk smartphone kita koneksikan ke jaringan AP2. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi DHCP. Pertama masuk server, kemudian service DHCP, kita nyalakan servisnya. Untuk gateway kita beri 151 dengan DNS server 333333.1. Oh, gateway-nya kita ganti 1254 karena IP address servernya 253. Kemudian untuk start IP address 151 dengan subnet max 128. Kita simpan, kemudian kita koneksikan, kita periksa alamat IP masing-masing perangkat. Nah, oke, jadi setelah laptop sudah terkoneksi, maka selanjutnya kita akan mengecek alamat IP. Nah, untuk konfigurasi IP kita akan menggunakan mode DHCP dan mendapatkan alamat IP 152 untuk laptop, dan untuk ponsel akan mendapatkan IP 151 karena pada DHCP server ini urutan pembagian IP addressnya secara ascending dari urutan terbawah hingga teratas. Kita lakukan tes ping. Kita akan mengeping alamat IP laptop dari smartphone dan ya, jalan. Jika sudah jalan, maka praktikum bisa dikatakan berhasil. Oke, kurang lebihnya sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan maupun praktek, kiranya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.